Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Arini Al-Haq MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan presentasikan materi tentang kesulitan belajar matematika dan anak berbakat. Baik, jadi di sini yang pertama yaitu pengertian belajar. Apa sih yang dimaksud dengan belajar itu? Ada yang sudah tahu belum? Nah, kalau belum, mari lihat penjelasan berikut ini. Belajar adalah proses di mana manusia memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru untuk mengembangkan dan meningkatkan kehidupannya. Proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari seseorang ke orang lain sering disebut dengan proses belajar mengajar. Sebelum psikologi memasuki bidang pendidikan, banyak orang yang beranggapan bahwa penguasaan materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa merupakan satu-satunya syarat yang harus dipenuhi oleh guru. Setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ketidaksesuaian antara gaya belajar siswa dan metode pengajaran yang digunakan di kelas dapat menjadi sebuah tantangan. Beberapa siswa mungkin lebih memahami konsep matematika melalui metode visual, sementara siswa lainnya mungkin lebih berhasil dengan metode pendengaran atau kinestik. Namun, kesulitan dalam belajar matematika pada umumnya berkaitan dengan ketidakmampuan siswa dalam membaca, membayangkan, dan mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman, termasuk kemampuan memahami dan memecahkan masalah matematika. Selain itu, kesulitan belajar juga dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana siswa tidak mampu belajar secara wajar, baik karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan dalam belajar. Kesulitan belajar siswa ditunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar. Hambatan tersebut dapat berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa, sehingga pada akhirnya hasil belajar yang dicapainya berada di bawah tingkat kesempurnaan. Itulah penjelasan mengenai pengertian belajar. Gimana? Apakah sudah paham? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor penyebab kesulitan belajar siswa, yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam siswa. Kesulitan belajar siswa biasanya terlihat dari menurunnya akademik atau prestasi belajarnya. Kesulitan juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa seperti berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, dan sering kabur dari sekolah. Selain itu, faktor internal siswa juga meliputi gangguan atau kekurangmampuan psikofisik siswa, yaitu terdiri dari 3 hal, yakni pertama, yang bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain rendahnya kapasitas intelektual siswa. Kedua, yang bersifat efektif atau ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Ketiga, yang bersifat psikomotorik atau ranah karsa, antara lain seperti tergantungnya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Nah, itulah beberapa contoh dari faktor internal siswa yang menyebabkan siswa tersebut sulit dalam belajar matematika. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor eksternal ini meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini meliputi faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Nah, itulah beberapa
contoh faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan siswa sulit dalam belajar matematika. Semoga dengan kita mengetahui faktor tersebut, kita bisa memahami dan mengetahui penyebab dari siswa kesulitan dalam belajar matematika. Kemudian di sini ada karakteristik anak yang berkesulitan dalam belajar matematika. Ada beberapa karakteristiknya yang dibagi menjadi 3. Pertama yaitu gangguan hubungan keruangan, yang kedua yaitu abnormalitas persepsi visual, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu asosiasi visual motor. Itulah beberapa karakteristik anak dalam berkesulitan belajar matematika. Gimana nih sampai di sini? Sudah paham apa belum? Oke, kita langsung saja ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada peran orang tua dan guru dalam menyikapi kesulitan belajar siswa. Peran guru dan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar anak dengan cara mengumpulkan data terkait peran guru, peran orang tua, dan peran kepala sekolah. Beberapa hasil penelitian, terutama peran guru, adalah berkaitan dengan proses desain pengajaran. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu pengertian belajar, kemudian tadi ada faktor penyebab siswa sulit dalam belajar matematika yang dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian juga ada karakteristik siswa yang sulit dalam belajar matematika. Kemudian ada peran orang tua dan peran guru dalam menyikapi belajar siswa. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian pendidikan anak berbakat. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan anak berbakat itu? Nah, ada yang sudah tahu belum? Kalau belum, mari simak penjelasan berikut ini. Pendidikan anak berbakat adalah cara untuk membantu anak-anak yang memiliki kemampuan istimewa atau keahlian tertentu agar dapat berkembang secara maksimal. Hal ini melibatkan pemberian peluang dan dukungan khusus untuk mengembangkan bakat mereka, seperti melalui program-program khusus, pendekatan pengajaran yang disesuaikan, dan pengakuan terhadap keunikan kemampuan mereka. Tujuannya agar anak-anak berbakat dapat meraih potensi mereka sepenuhnya dan berkembang baik dalam bidang yang mereka minati atau miliki keahlian di dalamnya. Nah, itu adalah penjelasan dari pendidikan anak berbakat. Gimana? Apakah sudah paham? Kalau belum paham, semangat, terus dipahami dan jangan menyerah. Nah, kesimpulan dari materi tentang kesulitan belajar matematika dan anak berbakat yaitu: pertama, faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika dapat digolongkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua, gejala kesulitan belajar matematika dapat dilihat dari perilaku, baik aspek psikomotorik, kognitif, konatif, maupun afektif. Ketiga, penanganan kesulitan belajar matematika bisa dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu per tutorial dan pendekatan dengan alat bantu menghitung. Itulah kesimpulan dari materi kesulitan belajar matematika dan anak berbakat. Sekian hasil presentasi dari saya. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Dan jika ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.